Sobat Easy Stock, ini ada artikel bisnis.com di balik raport hijau saham grup Bakri. Di sini BRMS, Dewa, Enerek, Bumi. Kita akan bahas 4 saham ini. Oke, kita akan membahas laporan keuangan sebetulnya. Ya, oke, kita lihat grafiknya dulu lah. Dewa naik luar biasa, BRMS juga naik luar biasa, Bumi naik luar biasa, Enerak naik juga luar biasa. Semua naik tajam. Nah, sekarang apakah ini sekedar market action atau market driven atau benar secara fundamental? Karena gini, ya kalau kita masuk saat-saat ini di mana itu sudah naik dan berfluktuasi, kita kan nggak tahu ke depannya. Artinya kita hanya berpegang kepada tren. Apakah tren itu selalu begitu? Kita nggak pernah tahu sebetulnya. Nah, kalau kita masuk terlambat, kita kan nggak tahu kita masuk di awal atau masuk terlambat. Early entry atau late entry, kita nggak pernah tahu di situ. Kecuali Anda betul-betul orang chartis murni ya, betul-betul paham banget sama grafik dan paham banget sama namanya supply and demand. Kalau kita nebak bandar mau pergi kemana, waduh nggak bisa lah. Lebih baik hindarin aja daripada seperti itu. Tapi yang kita lihat dari 4 saham ini, apakah ada dari 4 ini yang pergerakan harganya naik terus, itu memang worth it untuk dibeli dalam arti secara fundamental, value-nya, nilai wajarnya itu memang masih di atas harga pasarnya, itu yang penting. Nah, itu mengikuti pelajarannya, bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, karangannya Benjamin Graham, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar. Nah, sekarang Sobat Easy Stock bisa memperoleh alatnya di Google Play Store dengan mendownload namanya Easy Stock. Nah, kalau Easy Stock ini dibuka, ini akan seperti ini. Oke, kita lihat semuanya satu-satu ya. Oke, kita lihat Dewa dulu lah. Dewa Dharma Inwa. Nah, di sini kita lihat ya, memang dia punya upside itu 77% loh. Dari nilai 80 masih bisa upside 140. Tetapi ada risiko yang negatif. Nah, ini yang bahaya risikonya gitu. Nah, ini laporan keuangan udah yang paling terakhir ya, terkini kan semester 1. Dia punya revenue growth 3,6 ya, itu wajar lah gitu. Tidak terlalu optimis dan tidak terlalu konservatif lah. Nah, kita lihat kenapa nilainya bisa ekstrim. Sorry, ini salah nih. Ini belum terupdate, maaf nih. Ini Dewa di sini, ini belum terupdate di panel belakangnya sebetulnya yang betul ini nih. Oke. Ini karena perlu sinkronisasi ya sistemnya. Ini baru diupdate hari ini soalnya. Baru kira berapa jam yang lalu dia perlu sinkron di semua sistem ya. Oke, sebetulnya harga cuma 21 atau 25 lah. Sedangkan closingnya di 80. Dan ini kalau ngeliat ke sini, lihat harganya udah tinggi sekali dah kalau kita lihat Dewa ya. Udah jadi gini, itu kan harga yang kita buka di sini itu harga kalau nggak salah nih harga tahun lalu nih. Ini harga Q4 2021 nih. Ini bagus tapi ternyata ngedrop gitu di semester 1 dari 2022. Nah, coba kalau kita lihat di sini, ini net income-nya net loss. Emang free cash flow-nya positif, tapi tetap nggak ngangkat tuh meskipun positif karena gini, dia punya net current asset 2,3 triliun. Kalau suruh nutup utang jangka pendek 4 triliun kan dia akan defisit 1,7 triliun working capitalnya. Belum ditambah utang jangka panjang, gimana dia kembalikan itu meskipun kecuali free cash flow-nya lebih dari 1 triliun masih mungkin. Nah, ini makanya return on equity udah nggak usah dibahas.
Nah ini lihat di sini, profit margin lebih gede dari gross margin. Artinya ada pendapatan atau biaya-biaya lain yang harusnya nggak bisa digabung di situ. Ada rekayasa atau financial engineering, window dressing. Itu sah menurut hukum akuntansi karena real bukan fiktif. Emang biayanya ada dari anak perusahaan, dia setor ke situ dengan transaksi apapun, memang ada transaksinya lah katakan gitu. Yang penting aliran dananya ada gitu, bukan bohong-bohongan gitu. Nih lihat working capital di bawah 1, debt equity-nya udah di atas 1,5, udah nggak bagus ini sebetulnya. Kita lihat yang kita lihat coba berikutnya ya. Ini kalau saya Dewa nih, ini sebentar. Kita mau cari datar. Ini agak susah kelihatan tapi di sini kelihatan nih. Dewa loh kan, Dewa. Ini itu kayaknya Q1 deh. Ini Q4-nya aja nih udah negatif semua ini. Dia negatif semua. Nah, ini apa nih? Ini kalau BRMS nih. Oke, kita lihat BRMS ya. Ini kayaknya udah di skip aja nih kalau Dewa ya. BRMS coba. Jangan lihat ininya. Ini belum diupdate. Nah, ini lihat di sini. Tetap BRMS itu nilai wajarnya cuma sekitar 20-an. Karena dia lihat di sini. Net current asset-nya masih positif ya, bisa nutup. Oh, enggak, masih nutup ini, masih bagus ini. Neracanya masih bagus. Cuma harganya nggak ngangkat aja sebetulnya ini. Harganya udah ketinggian. Nah, sebetulnya karena return on equity coba lihat, nggak sampai setengah. Debt equity bagus, profit margin masa lebih tinggi dari gross margin. Ini terlalu apa ya? Terlalu ekstrim juga. Coba kita lihat di sini. BRMS sudah negatif kan? Coba lihat nih BRMS juga. Nah, ini sebetulnya masih positif tapi over value. Nah, di sini kan kalau dilihat dari return on equity-nya di bawah 1, profit margin-nya sama. Ini 48 juga masih tanda tanya. Kenapa working capital-nya di bawah 1 juga gitu. Oke, kita lihat lagi Bumi. Kita lihat Bumi dulu ya, Bumi Resources. Kalau kita lihat di sini BRMS, tapi naik semua. Kita udah lihat tadi yang naik semua kan. Bumi juga naik. Sekarang kita lihat di sininya aja lah, di Bumi. Kita langsung masuk ke panel kedua aja. Jangan lihat panel pertama. Bumi di sini semuanya negatif. Coba Anda lihat net current assetnya 13,7 triliun. Kalau dia nutup 42 triliun kan namanya dia defisitnya 30 triliun. Ditambah lagi 9,6 triliun utang jangka panjang, kan berarti namanya berapa tuh? 39 triliun, hampir 40 triliun. Dia memang mencetak laba 5,1 triliun, tapi jangan salah. Di sini di back end ini ada perhitungan-perhitungan, ada pendapatan-pendapatan yang berasal dari luar emiten Bumi. Pendapatan-pendapatan itu pendapatan yang lain-lain, bukan pendapatan dari pendapatan kotor. Kalau pendapatan kotor dia kan jual batu bara, bukan pendapatan lain-lain ya. Nah, pendapatan lain itu dilihat dulu pendapatan yang dari mana, non recurring atau enggak, atau recurring atau dia secara rutin, kan belum tentu. Apalagi yang nilainya ekstrim besar sekali gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi sebetulnya tujuannya kan kita ingin menganalisa emiten Bumi, bukan dia dari Bakri Brothers, bukan dia dari Energi Mega Persada di grup-grupnya Bakri Group yang lain, kan bukan dari situ. Makanya harus dipisahkan. Makanya kita, nah ini Easy Stock ini sudah menghitung itu, di back end-nya itu sudah menghitung biaya atau pendapatan yang sebetulnya tidak termasuk core bisnisnya emiten tersebut gitu. Oke. Nah, kita lihat return on equity-nya sih bagus, margin bagus, tapi debt equity-nya lihat.
working capitalnya lihat. Nah ini harus dipertimbangkan tuh. Nah sekarang kita lihat yang terakhir NREC. Nah ini kita lihat di sini di yang update ya Q1. Bagus, jujur aja. Closing price-nya itu 260. Nilai wajar terendahnya itu di atas 300. Berarti dia ada selisih 100 kali 250, 10/25, 10/25, 5/5, 12, hampir setengahnya, 50% dia 50% loh. Dan kalau lihat dari ininya, dari nilai wajar tertingginya itu sampai ke 800 loh. Nah, kita lihat di sini market cap-nya besar. Return on equity-nya untuk half year itu 5,4. Kalau full year itu kan berarti hampir 11% ya. Di atas benchmark 10%. Profit margin di atas benchmark. Debt to equity-nya memang tinggi, working capital-nya ya ini. Ini yang mungkin harus diwaspadai lah saham ini ya. Karena dia punya kelemahan di sini di debt to equity sama di working capitalnya. Working capital coba kita net current assetnya itu kan dia punya kekuatan di free cash flow memang. Nih lihat 2,8 triliun kalau suruh nutup 5,2 kan pasti defisit working capital kan. Nah tetapi karena free cash flow-nya 2,5 triliun. Nah coba kalau ini kita pakai forecast simulator ya nih, klik forecast simulator, kita turunkan jadi 1,5. Sebetulnya janganlah 2% lah. Dia pasti turun. 257, tapi tetap ada upside-nya. Itu kalau 2%. Ini kan tadi 3 ya, 2,5 lah. Ada kan upside-nya. Ya, jadi di sini yang terbaik dari sahamnya Bakri cuma Energi Mega Persada. Ini bolehlah Anda akumulasi, tapi ya Anda harus monitor. Ini nggak bisa dilepas. Saham ini sangat bisa liar karena kalau lihat di sininya, ini memang punya kelemahan working capital sama debt to equity-nya. Dia punya free cash flow yang kuat ya, karena dia memang profitability-nya, kemampuan dia menghasilkan laba memang di atas rata-rata kan 10% ya, dia bisa 11,2. Dan dari harga sebetulnya, dari harga minyak yang naik terus. Nah inilah yang membuat saham ini masih bertahan. Tetapi kalau terjadi penurunan di harga minyak dunia, ini kita lihat aja. Kita mau lihat harga minyak dunia seperti apa sekarang. Oke, ini iron core. Kita lihat crude oil. Memang masih tinggi sih, cuma lagi posisi downtrend ya. Natural gas posisi masih naik sih, natural gas. Terus apa lagi? Ural oil saya nggak tahu apa nih, juga masih grafiknya masih naik. So yang paling ini sih di crude oil. Jadi memang di sini yang bisa direkomendasi oleh Easy Stock adalah saham NREC ya, ini sebetulnya masih punya potensi upside. Tetapi mereka juga menyimpan suatu risiko di mana financial ratio di ROE sama di debt equity-nya sama working capitalnya lemah deh, di bawah standar. Oke, para pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi di video berikutnya.